Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yola. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan saya Muhammad Haikal Alkifari. Saat ini saya akan melaporkan kegiatan MBKM yang telah saya lakukan selama 4 bulan di Pusat Studi Bioprospeksi Serat Alam dan Sumber Daya Hayati. Berikut merupakan outline dari presentasi saya. Yang pertama adalah pendahuluan, gambar umum unit kerja, tinjauan magang, dan juga penutup. Untuk pendahuluan, program MBKM seperti yang kita ketahui merupakan kebijakan dari pendidikan tinggi yang mana mengharuskan mahasiswa untuk keluar dari kampus dan belajar di luar kelas. Ini penting untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan juga praktik nyata. Diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing di kemudian hari. Berikut merupakan ruang lingkup selama kegiatan magang saya, mencakup keterlibatan saya sebagai mahasiswa sebagai research intern. Sebenarnya MBKM terdapat beberapa skema, semisal praktik kerja lapangan ataupun berbasis riset ataupun berbasis wirausaha dan sebagainya, dan saya uh, termasuk dalam kategori praktik kerja, magang berbasis praktik kerja, dan lebih tepatnya bekerja di pusat studi riset, yaitu Pusdi BSA SDH. Kegiatan ini juga mencakup tema yang spesifik, yaitu biomaterial dan juga bioteknologi serat alam. Biomaterial serat alam dan bioteknologi. Target pekerjaan dari magang saya adalah yang pertama, penyusunan satu artikel review ilmiah berreputasi, dan kedua, peningkatan pemahaman melalui kontribusi dan drafting proposal riset, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetisi berbasis mengikuti workshop, kerja kolaboratif, kuliah, dan juga uh, kompetisi yang dibuktikan dengan dokumentasi terstruktur pada satu buah logbook kegiatan. Berikut merupakan gambaran unit kerja dari Pusdi BSASDH didirikan pada 2021 yang berlokasi di Gedung Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Unpad Kota Bandung. Eh, Pusdi ini sendiri memiliki kepakaran dan keilmuan di bidang bioprospeksi serat alam dan bersifat monodisiplin maupun multidisiplin. Visi dan misi dari Pusdi adalah menjadi pusat riset unggulan yang andal, akurat, dan terstandar. Misinya adalah melakukan aktivitas riset yang menerapkan prinsip biosafety, biosecurity, dan juga good laboratory practice. Dan juga ditekankan kolaborasi lintas disiplin yang digunakan untuk menjamin mutu penelitian dan diseminasi ilmu pengetahuan berkelanjutan. Tinjauan magang, tempat dan waktu magang saya di Pusdi BSASDH dimulai pada 21 Agustus 2025 dan juga selama 6 bulan hingga 21 Februari 2026. Tempatnya yaitu di lantai 2 gedung di ruang Central Rami Development CDR. Waktunya adalah dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk transportasi masih bersifat pulang pergi dan fasilitas yaitu working space, wifi, dan juga musola dan air minum. Kegiatan dan capaian saya selama magang di Pusdi adalah yang pertama, artikel review. Saya berhasil menyusun satu draft artikel review dengan 2 kali revisi sejauh ini yang berjudul Plan Nanosululose Scaffold for Bone Tissue Engineering yang berfokus pada hybrid control mekanik dan juga sustainable source. Ini akan disubmit kepada jurnal Polymer Q1 MDPI. Yang kedua, saya juga mengambil beberapa mata kuliah dan project base. Yang pertama adalah dengan output kompetisi. Yang pertama adalah International Ideas Competition House of Knowledge dari PBB, Flores atau Flux of Materials and Sustainable Resource, dan sudah submit. Dan yang kedua adalah sayembara internal penyusunan proposal dari Pak Yusuf, yang mana proposal ini disubmit ke kompetisi lanjutan di kemudian hari, yaitu Global Genetic Engineering Competition atau GOGEC, dan juga International Genetically Engineered Machine, insya Allah, yaitu IGEM di 2026. Dan selanjutnya adalah saya mengikuti partisipasi 2 workshop. Yang pertama adalah workshop artikel review siap submit,
yang digurui oleh Pak Febri Doni pada tanggal 25 September. Dan selanjutnya saya mengikuti workshop biosensor kuantitatif interferon gamma yang dengan screen SPCE termodifikasi diampu oleh Pak Irham, PhD dari dosen kimia pada tanggal 15 Desember lalu. Yang kedua adalah saya juga sangat intens mengikuti tim drafting proposal Bu Asri. Yang pertama, saya terlibat dalam 3 proposal. Yang pertama adalah BRIN biologi struktur yang mengajukan elusidasi struktur pektinase dan alhamdulillah diterima. Dan yang kedua, sinergi hilirisasi biodegaming, yaitu merancang starter mikroba untuk biodegaming, sedang dalam proses. Dan yang ketiga, saya juga ikut observasi dan juga menyusun proposal untuk kerjasama Tubitak BRIN dari Turki dengan tema Smart Sensor berbasis Wearable Device. Kesesuaian mata kuliah konversi yang selama ini saya ajukan sangat sesuai, yaitu sebanyak 12 SKS mata kuliah konversi dan juga 6 SKS mata kuliah non-konversi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek riset. Mata kuliah konversi meliputi adaptasi kerjasama dan kolaborasi sebanyak 3 SKS, kemampuan merumuskan masalah, hingga etos kerja dan etika profesional. Juga saya mengambil mata kuliah MBKM yang diampu oleh Bu Asri dan Pak Yusuf, yaitu bioprospeksi mikroorganisme dan juga biomaterial dan biokomposit. Dari mata kuliah ini sangat sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Yang pertama adalah adaptasi kerjasama dan kolaborasi. Bisa dilihat di gambar samping, saya terlibat begitu banyak diskusi dengan tim yang ada di Pusdi, dan ini sangat melatih skill saya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim lainnya dari aspek tim keuangan dan juga tim substansi dan juga tim revisi, yaitu Bu Asri. Untuk kedua adalah kemampuan merumuskan permasalahan, yaitu selama mengambil mata kuliah ini juga saya ditekankan untuk memiliki mindset design thinking, yaitu bagaimana mendesain sesuatu project riset yang akan berdampak di kemudian hari. Ini dibuktikan dengan partisipasi saya dalam merancang pemanfaatan limbah biomasa sawit untuk membangun sebuah pavilion atau ruang berkumpul di desa Jatiroke yang ini disubmit ke lomba UN Flores. Dan juga design thinking ini sangat membantu saya dalam merancang proposal riset yang ada di mata kuliah lainnya. Selanjutnya adalah manajemen project. Ini sangat diasah karena kebetulan saya juga baru dalam bidang biomaterial, benar-benar tidak punya gambaran biomaterial itu seperti apa. Akan tetapi dengan proyek-proyek yang ada, saya bisa tetap survive untuk bisa submit tepat waktu dan juga mendeliver output yang sudah dikomitmen di awal. Misalnya etos kerja dan etika profesional, kebetulan di Pusdi saya diminta untuk hadir secara berkala setiap minggu dan offline, sehingga ini melatih kedisiplinan saya untuk bisa hadir tepat waktu dan juga bisa memiliki etika-etika profesional yang jarang ditemui di kegiatan-kegiatan di kampus. Penutup untuk simpulannya, saya telah melakukan kegiatan magang MBKM selama 4 dari 6 bulan di Pusat Studi BSASDH FMIPA. Kegiatan ini memiliki ruang lingkup biomaterial dan bioteknologi dan bertujuan untuk meningkatkan soft skill, terutama pada aspek etika profesional, manajemen proyek, kedisiplinan, dan juga penyelesaian masalah. Selain itu, bentuk kegiatan lain yang terlaksana meliputi 2 kompetisi, 2 workshop, dan penyusunan proposal minimal 1. Saran saya ke depan, saya harus lebih fokus dan giat dalam mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan dan walaupun belum familiar.
Dan selanjutnya saya mungkin bisa di samping itu mencari project-project hands on yang bersifat eh, melatih eh, termotivasi, sehingga saya termotivasi untuk bisa belajar karena dibarengi dengan praktik. Untuk ketiga adalah mencari lingkungan yang suportif ketika ingin belajar sesuatu hal yang baru adalah hal yang sangat penting karena agar tidak merasa tertinggal dan juga sendiri. Dan yang terakhir adalah saya mungkin harus menyelesaikan 3 luaran lainnya selama 2 bulan, kemudian 2 bulan yang tersisa, dan saya harus memiliki eh, mendeliver output ini dalam waktu Februari 2026, 2 bulan kemudian. Lampirannya tertera di sini, logbook selama 4 bulan, draft article review yang revisi terakhir, kompetisi, dan juga proposal yang sedang digarap dan sudah digarap. Untuk referensi selama magang, saya mengacu pada 2 referensi utama. Yang pertama adalah Ratner, dari buku Ratner, Biomaterial Science dan In Medicines, yang sangat komprehensif. Kemudian ada buku Kalister yang mengulang kembali konsep-konsep dasar dari material science dan engineering. Untuk selanjutnya saya juga membaca-baca referensi terkait dengan penerapan biomaterial dan juga bioteknologi atau synthetic biology yang merupakan scope studi yang sedang hangat sekarang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.